Oke, kita lanjut untuk soal nomor 17. Kumpulan-kumpulan berikut yang merupakan himpunan. Nah, untuk soal 17 kita sudah masuk kepada pelajaran bab kedua, yaitu himpunan. Nah, katanya kumpulan-kumpulan ya yang mempunyai pengertian jelas itu merupakan himpunan. Nah, kita lihat dalam objeknya, optionnya, maka di sini ada optionnya itu kumpulan binatang berkaki 4. Jelas, ini dia pengertiannya jelas, binatangnya jelas, punya kaki 4. Nah, berarti jawabannya adalah B. Oke. Kita lanjut untuk soal 18. Soal 18 adanya himpunan di mana Y itu besar daripada 5. Y itu besar sama 5, kecil sama 15. Y adalah anggota himpunan bilangan prima. Jika dinyatakan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya menjadi titik-titik. Nah, syarat yang pertama Y itu besar daripada 5. Dan Y besar sama, berarti masuk 5. Dan Y itu kecil sama dengan 15. Masuk juga sih 15. Syarat berikutnya adalah Y itu bilangan prima. Nah, sekarang dipertanyakan 5 itu bilangan prima? Ya, berarti masuk. Setelah 5 apa lagi? 7. Setelah itu apa lagi? 11. Apa lagi? 13. Apa lagi? 15. Nah, berarti di sini masuk si 15 bilangan prima? Tidak. 15 dia mempunyai banyak faktor, lebih daripada 2 faktor. Nah, makanya hanya sampai 13. Maka jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan untuk soal 19 lagi. Di antara himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong adalah, jawabannya adalah D, ya. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Anda perlu mengingatkan lagi, himpunan kosong itu adalah himpunan yang anggotanya tidak ada. Yang dilambangkan, nah ini dia. Ya. Lambang himpunannya ada titik-titik 3 saja. Atau dibuatkan ini. Ada bulat lalu dikasih pagar. Gitu. Dikasih garis. Nah, kenapa? Bilangan ganjil tidak ada yang habis dibagi 2. Kalau bilangan genap pasti bisa dibagi 2. Gitu. Dia kata habis ya Nanda. Nah, bukannya nggak bisa dibagi gitu, tetapi habis dibagi 2. Oke, nah itulah dia jawaban untuk soal nomor 19. Kita lanjut untuk soal nomor 20. Himpunan Ki dari gambar di samping. Mana gambarnya? Ini dia. Ya. Apa-apa saja dia? Oh iya, langsung adalah. Berarti dia tanya, himpunan Ki dari gambar samping adalah D katanya. D itu ada 4. Ya. Betul ya. Anggota dari Ki itu ada 4. Ada 5. Ada 9. Ada 10. Ada 12. Nanda, mengapa kok dia D? Ya. Masih ingat Nanda? Kurva Ki, ya. Kurva Ki dia adalah mengisi semua anggota himpunan Ki. Nah, makanya kurva yang bulat ini, ya, yang bulat ini dia itu mengisi himpunan anggota daripada ya himpunan Ki. Ya, semuanya ya. Nah, berarti bagaimana? Nah, inilah dia anggota himpunan Ki. 4, 9, 10, ya. Ini Umi kembalikan, Umi rasa tidak perlu dibulatkan, tetapi ini untuk membedakannya ini dia kurvanya. Kurva yang kalian buat bulat-bulat itu ini dia. Ya, semua yang ada di dalam Ki ini adalah anggota himpunan Ki. Oke, lanjut.
Himpunan semesta yang mungkin untuk B. B itu siapa? Negatif 2, 0, 2, sampai dia 10. Gitu. Nah, apa itu himpunan semesta? Masih ingat apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta itu adalah semesta pembicaraan kita yang mungkin dari suatu himpunan. Kenapa? Karena semesta pembicaraan itu boleh dari sudut-sudut yang berbeda. Makanya semesta ini boleh banyak. Kalau dilihat di sini, ya, anggota bilangannya ada bilang negatif, min 2. Ada 0, ada positif 2. Berarti ini pasti dia adalah bilangan bulat. Dia ada di dalam himpunan bilangan bulat. Maka dikatakan semestanya adalah himpunan bulat. Ada yang lain, Umi? Ada. Nah, mana itu? Nih, ada bilangannya negatif 2, 0, 2, titik, sampai plus 10. Nah, kemungkinan lain ada. Ya, ini bilang genap juga ini. Ya, bilang himpunan bilang genap. Iya, negatif 2, 0. Walaupun dia itu adalah semuanya dalam bilangan bulat syarat khususnya. Oke, yang lebih umum adalah bilangan bulat. Oke, semoga Anda paham. Kita lanjut nomor 22. Jika K sama dengan 2, 4, 6, 8, maka banyaknya himpunan bahagian yang memiliki 3 anggota. Masih ingat Nanda himpunan bahagian? Himpunan bahagian itu, kalau di sini ada 4 katanya. Mari kita buktikan ya. Nah, Umi akan buatkan suatu himpunan-himpunan kecil, ya, himpunan-himpunan bagian, artinya himpunan yang berasal dari K itu sendiri, yang di sini syaratnya adalah 3 anggota. Kalau tadi anggotanya berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 anggota untuk K. Tapi sekarang kita ambil cuma 3 anggota. Berarti boleh 2, 4, 6. 3 anggota saja ya. Kemudian kita ambil lagi, buat lagi himpunan baru. 2, 4, 8. Nah, kemudian kita buat lagi 4, 6, 8. Kita buat lagi 2, 6, 8. Ternyata hanya ada 4 buah himpunan yang punya 3 anggota. Ya, maka jawabannya adalah 4 buah. Kalau dalam opsinya 4 aja. Ya. Oke. Lanjut. Nomor 23. Diketahui himpunan M adalah himpunan pembentuk madrasah. Nah, berapakah nilai dari N daripada N? Nah, maksud dari N dari M dulu, anak-anak bisa paham tak? Ini biasanya boleh dibuatkan orang itu kardinalitas daripada M. Juga dibuatkan dalam beberapa soal. Kardinalitas daripada M. Maksudnya sama dengan ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, ya, kalau di sini sudah ada jawabannya, dibuatkan jawabannya adalah C6. Nah, dibuatkannya himpunan dari M itu sendiri. M itu katanya ada AM. Ya, ini dasarnya dari sini. Kemudian ada A, ada D, ada R, ya, ada R. Nah, A di sini udah masuk ke sini. Artinya apa? Walaupun dia ada 2 atau 3 anggota yang sama, dia hanya dituliskan 1. Tidak ada A di depan. Nah, ditambah dengan S dan ada H. Nah, maka dapatlah ini anggota daripada himpunan M. Nah, berapa banyak anggota himpunan M ini? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itulah dia yang dikatakan dengan MM. Ya. Di sini diingatkannya langsung, ingat huruf yang sama ditulis hanya boleh ditulis 1 kali. 1 kali saja. Nah, seperti ini tadi. Hanya ada 3. Tidak perlu dibuat semuanya. Ya, sekali saja, 1 kali saja dibuat. Ya, makanya dia menjadikan N daripada M itu atau banyaknya anggota daripada himpunan M itu adalah 6 buah
huruf yang berbeda. Oke, kita lanjut nomor 24. Diketahui S adalah suatu bilangan asli yang kurang dari 10. A adalah bilangan prima yang kurang dari 11. Tentukan A komplement. Nah, itu dia bacanya. A komplement. Jawabnya adalah S sama dengan, nah dia bukan langsung dijawab, dia urai dulu. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti S itu adalah bilangan asli yang kurang dari 10. Kemudian A itu katanya adalah 2, 3, 5, 7. Karena dia itu adalah bilangan prima yang kurang daripada 11. Nah, katanya lagi A komplement adalah anggota himpunan S yang bukan anggota A. Ya. Nah, di sini anggota A 2, 3, 5, 7. Berarti yang bukan anggota A siapa? 1, 2, 3 udah. 4, 6, dan 8, dan 9. Itulah dia anggota A komplement atau anggota himpunan S yang bukan anggota A. Jawabannya adalah, oh ya maaf, di sini mungkin jawabannya nomor 24 itu adalah B. Ya, terlupa. Oke, kita lanjutkan lagi kepada nomor 25. Dari gambar di samping, X iris Y. Masih ingat Anda? Gimana bacanya nih? X iris Y. Ya. Himpunan X diiris dengan himpunan Y. Nah, ini gambarnya. Jawabnya udah ada. A sama dengan 357. Nah, apa itu? Apa itu X irisan Y? X irisan Y itu adalah adanya si X yang, nah ini bacanya adalah anggota daripada himpunan X. Dan si X, ada kata dan si X juga anggota himpunan daripada himpunan Y. Si X juga anggota daripada himpunan Y. Nah, di sini berarti mereka punya ada di dalam kurva X dan juga ada di dalam kurva Y. Oke, sebagaimana pengertian tadi, berarti 3, 5, 7 ya adalah anggota irisan daripada X irisan Y. Bisa dipahami Anda? X irisan Y. Di mana si X anggota daripada ada dalam kurva X dan irisan ini ada juga dia ya, anggota-anggota ini ada juga dalam kurva Y. Berarti inilah dia anggota-anggotanya 3, 5, 7. Oke, kita lanjutkan. 26 nomor 26 ya. Diketahui himpunan A anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan D adalah 1, 3, 5, 7. C adalah 2, 4, 6, 8. Nah, yang ditanya adalah hasil dari A dikurang B digabung dengan C. Jawabannya adalah B. Nah, apakah itu? Kita urai dulu. A dikurang B artinya adalah, katanya ini adalah semua anggota A yang bukan anggota B. Semua anggota A ini dia. Yang bukan anggota B siapa? Berarti yang bukan anggota B kita keluarin. Nih, 1 kita keluarin. 3 kita keluarin. 5 kita keluarin. 7 kita keluarin. Berarti tersisa lagi 2, 4, 6. Itulah dia. Nah, sekarang kita lanjutkan operasi berikutnya. A kurang B digabung dengan C. Siapa C tadi? C itu 2, 4, 6, 8. Sementara di sini A kurang B itu sudah ada 4-nya, sudah ada 2-nya, sudah ada 6-nya. Nah,
Kemudian masih digabung lagi dengan ini. Nah, berarti apa yang nggak ada? 8. Cukup ditulis 1 kali untuk mereka walaupun mereka bergabung. Dan ditambah dengan 8. Oke, bisa dipahami Nanda? Nah, kita lanjut untuk soal 27. Dari pendataan semua siswa dalam suatu kelas, hafalan surat Al-Baqarah dan surat Yasin. Diketahui 20 anak hafal Al-Baqarah. 16 anak hafal surat Yasin. Dan 6 anak hafal kedua-duanya. Subhanallah ya. Maka banyak anak dalam kelas itu adalah hafal Al-Baqarah, Yasin. Yasin lumayan pendek, tapi Al-Baqarah lumayan panjang ya. Berarti anak-anaknya betul-betul sungguh-sungguh belajarnya. Oke, kita juga harus sungguh-sungguh ya Nanda. Oke, kita lanjut ya Nah. Kita lanjut, berarti jawabannya katanya, misalkan B adalah himpunan siswa yang hafal surat Al-Baqarah. Sementara Y adalah himpunan siswa yang hafal surat Yasin. Nah, seperti biasa, kita udah kenal rumusan ini. N daripada semesta sama dengan N daripada B ditambah N daripada Y dikurang dengan N daripada B irisan Y. Ditambah dengan N, B digabung Y tetapi komplemen. Nah, bukan artinya anggota yang bukan gabungan dari B digabung dengan Y. Oke, kita lanjut saja. Nah, apa maksudnya tadi? NB itu artinya mereka yang ya banyaknya siswa yang hafal Al-Baqarah. Ada 20 orang. NY adalah banyaknya siswa yang sudah hafal surat Yasin. Dikurang dengan N irisan Y. Artinya mereka yang hafal kedua-duanya dikurangi. Ditambah dengan yang mereka tidak hafal sama sekali keduanya. Tapi dalam soal nggak ada, berarti dia adalah 0. Nah, kita selesaikan kalimat matematika ini. Maka dapatlah NS sama dengan 30. Atau banyaknya siswa dalam kelas itu adalah 30 orang siswa. Oke Nanda. Kami harapkan ini bisa menjadikan latihan kita untuk mempersiapkan ujian semester besok. Ya. Terima kasih Ananda telah menjadikan ini sebagai media belajar. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang setia. Ya. Alhamdulillah Ananda, kita sudah menyelesaikan 27 soal untuk pembahasan soal pada semester 1 tahun 2019. InsyaAllah kami akan lanjutkan nanti pada video berikutnya, bagian kedua, soal-soal 28 sampai soal ke-40 ya. Kebetulan soal pada tahun 2019 itu ada 40 soal. Ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk usaha kita ini. Dan selanjutnya Umi doakan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang setia. Jangan lupa subscribe ya untuk memudahkan kalian membuka video bagian kedua nantinya. Ingat Anda, hasil tidak akan mengkhianati latihan. Artinya kita rajin latihan, insya Allah hasilnya akan memuaskan. Sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.